Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI CIKNR, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dengan NIM C1C022093. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Yang pertama, hasil penelitian. Hasil penelitian itu merupakan cara untuk mengkomunikasikan fakta dari penelitian yang dilakukan, memberikan informasi ilmiah kepada pembacanya. Di dalam menguraikan hasil penelitian, terdapat argumentasi penalaran keilmuan yang dibuat secara logis, kronologis, serta sistematis, dan merupakan hasil pemikiran dalam menjelaskan masalah yang diteliti serta berdasarkan dengan rujukan teori dan referensi yang ada oleh peneliti. Pada intinya, hasil penelitian dan pembahasan itu berisikan antara lain yang pertama, semua hasil yang dilakukan dan ringkasan hasil atau temuan penelitian secara umum dan khusus. Yang kedua itu memberikan komentar apakah hasil penelitian itu sesuai dengan hipotesis ataukah tidak. Yang ketiga itu menghubungkan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan, serta kaitannya dengan referensi yang digunakan. Yang keempat itu menjelaskan hasil yang diperoleh, terutama jika hasil tersebut tidak sesuai, maksudnya tidak memutuskan, tidak memuaskan. Jika bertolak belakang dengan hipotesis yang diajukan, berikan argumen ilmiah berdasarkan referensi dan teori lainnya. Yang kelima itu dalam menguraikan keadaan umum, subjek dan objek penelitian dapat ditulis dan digambarkan keadaan potensi dari tempat penelitian, keadaan umum perusahaan atau lembaga atau dinamika yang ada dalam institusi atau perusahaan. Yang kedua itu pembahasan. Pembahasan hasil penelitian adalah subbab yang paling orisinal dalam laporan penelitian, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi. Pada sub-subbab ini, peneliti wajib mengulas hasil penelitian yang diperolehnya secara panjang lebar dengan menggunakan pandangan orisinalnya dalam kerangka teori dan kajian empirik yang terdahulu. Pembahasan adalah pemberian makna dan alasan mengapa data yang diperoleh sedemikian rupa dan harus dikemukakan uraian bahasan baik dari peneliti yang bersangkutan yang dapat diperkuat, berlawanan atau sesuai dengan hasil penelitian orang lain. Dalam kerangka metode ilmiah, ada tiga aspek yang mungkin digunakan untuk menyusun dan mengembangkan pembahasan. Aspek tersebut yaitu aspek kajian teoritis, aspek kajian empiris, dan aspek hasil implikasi hasil. Yang ketiga itu kesimpulan. Nah, kesimpulan penelitian itu adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis, deskripsi, dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan itu berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan itu berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis. Pada umumnya, kesimpulan itu terdiri dari kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Tujuan dari kesimpulan itu yang pertama itu tujuan kesimpulan itu adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara singkat, secara cepat tentang apa hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Adapun fungsi dari kesimpulan itu untuk menjawab rumusan masalah atau berupa hasil pengajuan hipotesis yang didapatkan dalam bab pendahuluan. Selanjutnya saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran itu dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Saran yang diajukan itu hendaknya saran yang konstruktif dengan mengacu terpenuhnya berbagai persyaratan saran yang baik antara lain yaitu yang pertama itu diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas, mempunyai sasaran objek yang jelas, yang memiliki otoritas penerapan, disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan, serta disertai dengan kriteria indikator keberhasilan dan berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman.
Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.